Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan hati, masih dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu, sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, suara pengharapan. Saya membaca begitu banyak beberapa buku-buku yang berkaitan dengan Mazmur. Salah satunya ada dari Theolog Benson, Clark, kemudian ada Spurgeon, dan kemudian ada Wesleyan. Ada beberapa yang unik dari beberapa tulisan-tulisan mereka yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Kembali lagi di dalam ayat itu, Bapak Ibu, ketika Daud dia menghadapi masalah, pergumulan berat, dan dia menghadapi kekhawatiran yang begitu luar biasa, apa yang dia katakan, kita harus menyerahkan, dan ketika kita menyerahkan, baru di sana kita akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Suara atau big voice penting, kesimpulan yang luar biasa adalah ketika kita berani mempercayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan beban berat kita, berkaitan juga dengan seluruh kekhawatiran, di sana ada satu pengharapan pasti, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar tentang suara pengharapan. Suara pengharapan pertama adalah begini Bapak Ibu. Ketika kita berani mempercayakan seluruh totalitas hidup kita dalam segala keadaan yang tidak cukup bagus kepada Tuhan Allah, maka suara pengharapan yang pertama adalah Tuhan menggantikan segala sesuatu yang rusak, menjadikan dan memberikan sesuatu yang baru, yang berkualitas dalam hidup kita semuanya. Clark berkata kepada kita semuanya, ketika kita menyerahkan totalitas dalam hidup kita semuanya, itu membawa kita semuanya kepada sebuah keberuntungan, sebuah kondisi-kondisi yang sangat menguntungkan bagi kita semuanya. Betapa tidak? Ketika kita memiliki beban berat, ketika kita memiliki kekhawatiran, iman kita menjadi rusak. Pikiran rohani kita menjadi rusak, kehidupan kita menjadi rusak. Kemudian kondisi psikis kita juga jadi rusak, kondisi kesehatan kita menjadi rusak. Jadi ternyata kekhawatiran dan beban berat itu membuat kita rusak dalam segala apapun juga. Dan akhirnya kalau kita berani mempercayakan kepada Tuhan, apa yang dilakukan, yang kita terima di sana, ada sesuatu yang berkualitas, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang indah. Pendeknya begini Bapak Ibu, saya memberikan contoh dan ilustrasi sederhana. Kalau kita ibaratkan hidup kita itu seperti televisi, pada waktu kita menyimpan beban yang berat dan kemudian kekhawatiran, apa yang tadi, overthinking, kemudian over depresi, itu yang membuat akhirnya TV kehidupan kita itu menjadi rusak, tidak berfungsi, tidak bisa digunakan, tidak bisa menyala lagi. Waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menggantikan TV kita yang rusak itu menjadi TV yang baru, yang up to date, penuh dengan program-program yang sangat menjanjikan, sangat indah, luar biasa, dan kemudian memiliki fitur yang bagus, teknologi yang canggih, sehingga TV kehidupan kita itu menjadi TV yang betul-betul sempurna, indah, dan bagus dapat digunakan. Jadi suara pengharapan pertama, ketika kita berani menyerahkan beban berat kita kepada Tuhan, kita dibuat menjadi berkualitas, menjadi indah, menjadi bagus, menjadi sempurna, dan berfungsi maksimal luar biasa. Itu suara pengharapan yang pertama. Suara pengharapan yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Wesley berkata bahwa ketika kita berbicara tentang kekhawatiran, dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan sebuah sebutan hadiah. Nah, bagaimana mungkin kita berbicara tentang kekhawatiran, bagaimana mungkin kita berbicara tentang beban itu menjadi sebuah hadiah? Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sukar kita terima, tetapi itu realitasnya. Jadi ketika Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan itu berbicara tentang abundant, beban, kemudian berbicara juga tentang kekhawatiran, di sana ternyata berbicara tentang sebuah hadiah. Mungkin kita tidak tahu maksudnya apa sih. Garis sederhananya gini Bapak Ibu. Jadi saya ingin menggambarkan begini. Ketika kita bicara tentang sebuah hadiah, seringkali kita melihat casingnya itu yang lebih dulu dibandingkan apa yang di dalam. Bapak Ibu, Tuhan sedang memberikan sebuah hadiah yang tersembunyi, terbungkus dengan begitu banyak seperti cobaan-cobaan, beban berat, seperti kekhawatiran-kekhawatiran. Bungkusnya itu seperti buruk, kertas koran yang mungkin sudah usang, sudah tidak putih lagi, dan mungkin juga sudah penuh dengan kotoran-kotoran. Nah, fokus kita seringkali kepada casing ini yang buruk, ini yang tidak bagus, ini yang tidak indah. Tapi kita harus kemudian menyerahkan beban ini, dan Tuhan akan membuka semua bungkus-bungkus casing yang buruk itu semuanya, yang mungkin terlalu banyak, sampai pada akhirnya terbukalah hadiah yang sebenarnya yang paling ada di dalam. Apa itu? Sebuah hadiah yang sangat indah. Jadi ketika kita berbicara beban berat, suara pengharapan di sana adalah Tuhan sedang memberikan sebuah hadiah di tengah-tengah segala pergumulan beban berat kita semuanya.
Serahkan itu semuanya supaya bungkusnya dibuka sama Tuhan yang begitu banyak, yang usang, mungkin yang sangat numpuk, sangat tebal sekali bungkus-bungkusnya, sehingga kita mungkin tidak bisa mengurainya. Izinkan Tuhan supaya kemudian semua bungkusan-bungkusan yang tebal itu dibuka oleh Tuhan, sampai akhirnya isi yang indah sebagai hadiah yang betul-betul menjadi surprise bagi kita semuanya, kita terima. Sehingga sukacita, kegembiraan itu ada pada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Benson berkata bahwa ketika kita berbicara tentang pergumulan masalah, dia katakan itu seperti sebuah perawatan. Jadi Benson mengatakan kepada dalam sebuah tulisannya, dia berkata demikian. Jadi dia menggambarkan kondisi kita ketika kita memiliki beban, ketika kita memiliki masalah-masalah kekhawatiran, kita diibaratkan seperti seorang bayi. Bayi yang tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya, untuk kemudian mensuplai dirinya. Bayi yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Bayi yang memiliki masalah besar, beban berat. Ketika dia melapar, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan. Ketika dia pipis, dia tidak bisa juga kemudian membersihkan dirinya. Dari banyak apa yang ada di dalam bayi, itu menjadi satu beban berat bagi bayi itu sendiri. Nah, waktu kita berani menyerahkan beban berat kita kepada Tuhan, maka Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang perawat. Nah, kalau kita berada dalam perawatan Tuhan, maka schedule perawatan Tuhan itu sangat cepat, sangat bagus, sangat indah. Dan kalau kita ada di dalam perawatan Tuhan, mustahil kita akan mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita semuanya. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang menjadi indah. Sehingga bayi yang terawat dengan perawatan yang sempurna, terschedule dengan baik dan sempurna, apa yang terjadi? Dia memiliki kesehatan yang betul-betul terjamin. Dia memiliki suplai makan yang terjamin. Dia memiliki sumber vitamin yang terjamin. Dia memiliki vaksinisasi yang terjamin. Akhirnya, bayi itu dapat dipastikan menjadi tumbuh sehat, tumbuh juga iman, rohaninya dalam segala aspek. Bayi itu tumbuh besar dan akhirnya dia bisa terus-menerus memenangkan pertandingan dalam dunia ini semuanya. Luar biasa bukan? Maka jangan takut untuk menyerahkan segala beban beratmu kepada Tuhan. Karena di sana ada suatu pengharapan. Dan di sana ada suara yang sangat keras dari pengharapan yang mendorong kita semuanya untuk secara sukarela dengan antusias tinggi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada kebenaran firman Tuhan lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena engkau sedang memastikan di wilayah pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati, selamat pagi.